Yang pertama, korupsi sebagai extraordinary crime. Rumus korupsi menurut Robert Klingrat. Jawab. Jadi perbuatan korupsi juga dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa karena akan menimbulkan kerugian yang berdampak pada kerugian perekonomian suatu bangsa. Beberapa ciri korupsi sebagai extraordinary crime yakni yang pertama, berpotensi dilakukan oleh siapa saja, yang dimana tanpa batasan kemampuan ekonomi, suku, agama, usia, dan jenis kelamin. 2. Bersifat random, target atau victim, di mana pengurusan KTP berlalu lintas, mengikuti tender, proyek, dan sebagainya. 3. Kerugiannya besar dan meluas, atau snowball atau domino efek, di mana kerugian yang besar dan meluas ini berupa buruknya kesenjangan pendapatan, yaitu kaya miskin, dapat mengurangi tingkat investasi, menurunkan perkembangan ekonomi, menghapus demokrasi, dan merendahkan keterwakilan. 4. Terorganisasi atau oleh organisasi yang dimana atas bawahan, hubungan bisnis, orang tua, anak, dan korupsi dapat bersifat lintas negara, di antaranya termasuk kejahatan luar biasa, narkotika, pelanggaran berat hak asasi manusia, terorisme, dan money laundering. Robert Klingrat merumuskan korupsi dalam sebuah prosesi matematis, yaitu dengan rumusan sebagai berikut. C sama dengan M tambah A min D. Corruption sama dengan monopoli power tambah decreasing by official min auxiliary. Korupsi terjadi di mana terdapat monopoli atas kekuasaan dan decreasing, yaitu hak untuk melakukan penyimpanan dan kepada suatu kebijakan, tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi merilis bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang diperhitungkan. Perhitungan yang dimaksud adalah perhitungan secara ekonomis dengan membandingkan hasil korupsi dan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua itu sektor potensial rawannya korupsi. Terdapat 12 sektor. Yang pertama pendidikan, di mana sektor pendidikan rentan terhadap korupsi, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa, penerimaan siswa baru, dan pengelolaan dana BOS. Yang kedua, anggaran dan bantuan sosial, di mana penyalahgunaan dapat terjadi melalui berbagai cara seperti pengelembungan harga, penyaluran bantuan yang tidak tepat, sasaran, dan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. 3. Rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pejabat publik, di mana proses rekrutmen CPNS dan pejabat publik rentan terhadap praktik nepotisme, suap, dan KKN lainnya. 4. Penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, di mana sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seperti pengadaan barang dan jasa, TK atau TFF,
merakup anggaran, dan penyimpangan lainnya. 5. Pembahasan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah APBD di Badan Anggaran DPR atau DPRD, di mana proses pembahasan APBN dan APBD di DPR atau DPRD rentan terhadap lobi-lobi dan tekanan dari berbagai pihak yang dapat menyebabkan penyimpangan anggaran. 6. Mafia hukum dan peradilan, yaitu dapat menyebabkan putusan hukum yang tidak adil dan merugikan masyarakat. 7. Pajak dan energi, rentan praktik penggelapan pajak, korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam, dan pencurian minyak dan gas bumi. 8. Perizinan tambang dan investasi, yaitu prosesnya seringkali rumit dan birokratis. 9. Kehutanan, yaitu rentan terhadap praktik ilegal logging, pembalakan liar, dan korupsi dalam pengelolaan hutan. 10. Impor ekspor, di mana proses ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, misalnya itu melalui praktik suap dan pungutan liar. 11. Pengadaan barang dan jasa, di mana merupakan sektor yang paling rentan terhadap korupsi karena melibatkan banyak pihak dan proses yang kompleks, di antaranya merakup harga sesuai prosedur dalam pengadaan barang dan jasa aktif. 12. Sektor perbankan, di mana bagian dari sistem keuangan yang terdiri dari berbagai institusi yang menyediakan layanan keuangan seperti bank atau lembaga keuangan non-bank. Ketiga, bentuk korupsi. Jadi, korupsi dapat terjadi bila ada peluang dan keinginan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya itu suap yang ditawarkan pada seorang pejabat atau seorang pejabat meminta atau bahkan memeras uang pelicin. Orang yang menawarkan suap melakukannya karena ia menginginkan sesuatu yang bukan haknya dan ia menyuap pejabat bersangkutan supaya pejabat itu mau mengabaikan peraturan atau karena ia yakin pejabat bersangkutan tidak akan mau memberikan kepadanya apa yang sebenarnya menjadi haknya tanpa imbalan uang. Korupsi dapat terjadi di setiap lapisan masyarakat. Tidak saja pejabat yang duduk di pemerintahan, tetapi setiap kelas dalam masyarakat tidak lepas dari apa yang dinamakan korupsi. Bentuk-bentuk korupsi yang paling umum dikenal sebagai mana dikutip oleh Jean-Marie Pope dari Gerard E. Chayden dalam Toward a General Theory of Official Corruption, Asian Journal of Public ADM Instruction, volume 10/01 tahun 1988, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu berkhianat, subversi, transaksi luar negeri ilegal, penyeludupan. Kedua itu menggelapkan barang milik lembaga, swastianisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri. Yang ketiga itu menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, serta menyalahgunakan dana. Keempat itu menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun, dan gerasi tidak pada tempatnya.
5 itu menipu dan mengicau, memberikan kesan yang salah, mencurangi, dan memperdaya memeras. Yang keenam itu mengabaikan keadilan, melanggar hukum, dan memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak. Dan yang ketujuh itu tidak menjalankan tugas desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu. Kedelapan, penyuapan dan penyogokan, memeras dan mengutip pungutan dan meminta komisi. 9 itu menjegal pemilihan umum, memalsu kartu suara, membagi-bagi suara, memilih pilihan umum agar bisa unggul. 10 menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu. 11 menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah dan surat izin pemerintah. Ke-12 manipulasi peraturan pembelian barang, persediaan, kontrak, dan pinjaman uang. 13 menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan. 14 itu menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan. Ke-15 menerima hadiah, uang jasa, uang pelicinan, dan hiburan perjalanan yang tidak pada tempatnya. 16 berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap. 17 perekonomian, menutupi kejahatan. 18 memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos. 9 menyalahgunakan stempel dan kertas suara kantor, rumah, jabatan, dan hak istimewa jabatan. 4 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama itu nilai kejujuran, di mana saya selalu bertindak jujur dalam menjalankan tugas. Jika adanya suap, saya harus menolak suap tersebut. 2 nilai kepedulian, di mana saya lebih memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. 3 nilai kemandirian, di mana saya tidak bergantung pada bantuan orang lain yang semata-mata untuk mencapai tujuan dan berani mengambil keputusan yang benar. 4 nilai kedisiplinan, di mana saya selalu mematuhi aturan yang berlaku dan konsisten dalam menjalankan tugas. 5 nilai tanggung jawab, di mana saya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang saya ambil, serta menerima konsekuensi atas kesalahan yang saya lakukan. Keenam, nilai kerja keras, di mana saya bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tanpa mengharapkan imbalan. 7 nilai kesederhanaan, di mana saya hidup sederhana dan tidak berlebihan. Kedelapan, nilai keberanian, di mana saya harus berani melawan korupsi dan melaporkan tindakan korupsi meskipun menghadapi risiko. 9 nilai keadilan, di mana saya harus bertindak adil dan tidak memihak. Lima, cara menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu nilai kejujuran. Jadi jujur kepada keluarga, tidak berbohong atau menyembunyikan informasi penting. Kedua itu nilai kepedulian, di mana berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu orang yang membutuhkan pertolongan. 3 nilai kemandirian, mampu memecahkan masalah sendiri tanpa selalu meminta bantuan orang lain. Yang keempat, nilai kedisiplinan, menghormati peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Yang kelima, nilai tanggung jawab, di mana bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, berani menerima konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan. Keenam, nilai kerja keras, di mana bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tanpa mengharapkan imbalan di luar yang sudah disepakati.
Yang ketujuh, nilai kesederhanaan. Hidup sederhana dan hemat menghindari gaya hidup konsumtif. Kedelapan, nilai keberanian. Berani melaporkan tindakan korupsi atau pelanggaran hukum lainnya sekalipun menghadapi resiko. Kesembilan, nilai keadilan. Bersikap adil dan tidak memihak dalam mengambil keputusan dan memberikan penilaian.